bahwa Abi tes dianggap meninggal dunia lah gitu. Jadi Akang teh sama keluarga teh sudah dianggap meninggal. Sudah dianggap meninggal. Untuk ibunya Kang Gugum sendiri kan bisa menerima lagi Akang yang sudah dikabarkan mati itu bagaimana Kang? Kan secara 2 tahun bukan hilangnya. Iya kan waktu itu kan ibu saya kan sudah menahlil saya gitu kan. Udah ditahlilin gitu ya. Ditahlilin. Iya mah sebenarnya Gugum itu main di hutan mah, sebenarnya ada yang ngajak kakek-kakek diajak sama kakek-kakek. Perasaan Gugum 5 hari mah di sana. 5 hari gimana ibu Gugum kata kamu makan. Sekarang Gugum itu udah hilang hampir 2 tahun lebih. Masya Allah. Kayak mimpi tapi nyata kan, gitu kan. Terus udah itu malamnya saya keluar rumah. Kalau nggak salah itu malam ketiganya saya keluar rumah menghitung rumah. Menghitung rumah semuanya itu ada 33 rumah kan. Semuanya teh. Semuanya termasuk masjid. Ada satu. Oh ada masjid. Ada masjid satu gitu. Saya juga kalau tidur di sana gitu kan, tidur di rumah si kakek nggak pakai ini kan, nggak pakai samak, nggak pakai apa, cuman samak yang buat ini apa, buat yang itu kan. Kenapa kamu masih hidup? Emang kenapa kan? Kalau saya kan, ya kan kamu udah meninggal, kamu udah tidak ada. Katanya Akang pernah juga ada apa namanya membawa uang gaib seperti itu kan? Oh, kalau masalah uang gaib itu mah kan titipan buat saya gitu kan. Pernah dititipin uang gitu dari alam sana atau gimana kan gitu? Pernah dititipin uang dari alam sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa lagi dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, rencananya dalam kesempatan kali ini saya akan mengunjungi salah satu warga yang mana namanya yaitu Kang Gugum ya. Dan katanya sahabat, beliau ini pernah dikatakan hilang selama 2 tahun dan dibawa ke alam gaib. Katanya seperti itu sahabat. Nah saya juga penasaran ingin berbincang-bincang bersama beliau tentang kisah dan pengalamannya selama berada di alam gaib tersebut sahabat. Nah jadi seperti apa cerita Kang Gugum yang pernah hilang selama 2 tahun dibawa ke alam gaib. Jadi tetap simak videonya sampai dengan selesai. Nah ini jalan menuju ke rumahnya Kang Gugum sahabat. Nah untuk suasana kampungnya, di sini kampungnya masih sangat asri, terus juga ya didominasi sama area perkebunan seperti yang sahabat lihat tuh. Banyak perkebunan pohon aren sahabat di sini. Nah, yuk kita lanjut menuju ke rumahnya Kang Gugum sahabat. Nah, di sana terlihat seperti yang saya bilang bahwa di sini memang masih banyak pepohonan yang sangat rimbun dan tinggi besar sahabat. Jadi suasana kampungnya masih sangat asri ya, tuh banyak pohon aren. Masih banyak pepohonan yang rimbun dan tinggi besar sahabat. Ini seperti pohon nangka ini juga sahabat tuh ya. Pohon nangka ini sudah berusia mungkin ratusan tahun sahabat. Mungkin ya tuh, karena lihat dari apa bentuknya sahabat. Saya berkunjung ke rumah Kang Gugum ini memang tahu dari teman saya sahabat. Dan akhirnya saya menyempatkan untuk bertemu atau menghampiri beliau di sini.
tadi teman saya sudah duluan sahabat menuju ke rumahnya Kang Gugum. Jadi sudah duluan menemui beliau. Semoga saja beliaunya ada ya. Nah, ini rumahnya Kang Gugum. Oh, kebetulan beliaunya ada sahabat. Tuh. Assalamualaikum Kang Sampurasun. Aduh, kaleresan akang nuju ayahnya. Haturan ah nyangka sama pangabaktos. Sejanji ngiringan amang cing teh ya. Hoyong terang ke Kang Gugum. Sejanji ngiringan cali ah di dinya. Saya teh tahu dari teman saya ya Kang Arif bahwa katanya akang itu pernah dikabarkan hilang selama 2 tahun. Alhamdulillah, iya pernah saya dikabarkan hilang. Waktu itu kan kejadiannya dari tahun 2007 sampai 2009. Perasaan saya di sana cuma 5 hari. Di alam lain itu ya. Di alam lain itu cuma 5 hari. Pas saya pulang dari alam sana ternyata sudah tahun 2009 dari 2007 itu. Masya Allah. Jadi 2 tahun di alam kita itu sama dengan di alam lain tuh cuma 5 hari. 5 hari. Itu awal mulanya tuh gimana sih Kang? Ya, kok bisa gitu sampai seperti itu? Bukan perasaannya, kalau intinya jadi gini ya Kang. Yang pertama kan saya itu gimana ya, sama saudara, sama tetangga, sama rekan-rekan semuanya pada menghina, pada mau bully saya. Kan awal mulanya gitu kan. Nah, terus tiap hari kan kena bulian itu pasti depresi setiap orang gitu kan. Iya Kang. Minder. Nah, terus saya bertanya, waktu itu kan ibu saya masih hidup gitu kan, belum wafat, belum meninggal gitu kan. Terus sama saya bertanya, Bu, kenapa setiap orang-orang kok pada benci, pada kecewa, pada menghina kepada saya? Kata ibu saya, yang sabar aja nak, mungkin ini cobaan. Kata ibu saya kan. Ya udah kan saya melamun di depan rumah awal mulanya gitu kan, tapi bukan di rumah ini gitu kan. Cuman yang satunya lagi yang di sana gitu kan. Udah itu melamun 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai singkat ceritanya sampai 8 hari tiba-tiba ada yang nyamperin saya. Si kakek, ya kakek-kakek lah, nyamperin saya ke saya. Terus dia bilang gini, Yang kunaon maneh ngalamun wae. Ini bahasa Sundanya ya. Kenapa kamu melamun saja, jangan banyak pikiran, kata si kakek. Yuk ikut sama kakek. Kan saya langsung gak tahu lah, kayak kehipnotis gitu kan, langsung ikut sama si kakek gitu kan. Ikut, gak tahu saya juga mau dibawa kemana juga, gak tahu gitu kan. Terus tiba-tiba setelah itu, ayo cepat jalannya, kata si kakek ya. Tiba-tiba saya diberhentikan di tengah jalan. Udah diberhentikan di tengah jalan itu, kata si kakek, Jang, oh ya nanya, mana ngilu aja si emak. Ada nenek-nenek kan, gak tahu tiba-tiba nenek-nenek itu muncul gitu kan. Saya langsung nih bawa ke si nenek. Kakek mau kemana, kata saya kan. Udah ikut aja sama si nenek, kata si kakek itu kan. Ya saya ikut sama si nenek. Terus pas di hutan, nggak tahu hutan apa kan, soalnya kan suasananya malam itu kan, nggak tahu gitu kan. Udah itu nenek-nenek itu berubah jadi egois gitu, jadi wanita cantik gitu ya. Saya juga heran, Nek, kenapa kok jadi cantik, jadi gini. Udah gak usah kata saya, gak usah tahu, gak usah banyak tanya, yang penting saya ikut. Ya saya kan tergiur karena kan melihat wanita cantik gitu kan. Siapa nggak tergoda sih kalau pria melihat wanita cantik, apalagi dia itu baik gitu kan. Ya alhamdulillah saya ikut sama si nenek itu yang berubah jadi wanita cantik itu, ikut ke dalam gua gitu kan. Kok nenek
aku dibawa ke dalam gua gitu kan. Itu guanya itu kecil, cuman batu kayak gini batu. Nah, terus di pinggirnya itu ada akar. Ada akar, jadi diiduin sama akar si batu itu kan. Gua itu kan saya masuk ke dalam sana, terus tiba-tiba iya, pokoknya di dalam gua itu serem lah gitu ya. Bisa serem karena saya kan ada pendamping, ada si nenek yang berubah jadi benda itu kan, jadi agak nggak gimana ya, kalau istilahnya nggak serem teing lah gitu kan. Alhamdulillah sudah itu gini kan, saya dipegang sama si nenek perasaan saya kan. Terus disebut tidur, saya nggak tidur. Disebut melek, ya melek gitu kan, sadar nggak sadar. Tapi udah itu langsung kayak ya gini, ditepak ini kan. Tapi kan waktu itu kan gelap, tangan aja nggak kelihatan kan, kayak gini ditepuk saya itu tuh. Ada lagi wujud si kakek. Kata si kakek, "Dadang, bangun, ikutin kakek." Nanya, "Ikutin gimana kek?" Ya nggak tahu ya, mungkin kayak gini nih, ikutin terus gini si kakek ya. Terus silat kayak gini, dia gini kan, kayak semedi gitu kan. Terus gimana kek, saya sudah ngikutin kakek, terus gimana kek? Baca istighfar, baca sholawat aja dalam hati, kata si kakek kan. Iya. Saya ikutin kata-kata si kakek itu kan. Alhamdulillah diikutin sholawat, terus istighfar, sholawat, istighfar. Terus kan saya bingung gitu kan, tadinya kan tidak tahu harus baca apa. Yang penting saya ikutin aja kata-kata si kakek itu. Nah, terus pas itu langsung saya pingsan lah. Kalau disebut pingsan nggak pingsan ya, tapi emang sadar, masih sadar itu ya, masih sadar saya itu kan. Nah, terus udah itu perasaan saya pas semedi itu kan gini, diem ya, kayak ada yang bergerak gitu kan, seperti binatang. Di mana tuh? Di area paha? Di area paha sama pinggang saya ini kan. Rasanya kerasa banget kayak ular. Kayak ular di sini teh. Terus ada suara macan harimau, hembusannya emang kerasa, hembusan angin itu kan, kerasa gitu kan. Kan saya merem gini nih, aduh mau melek gimana gitu kan ya, takut gimana tapi penasaran. Pas saya melek gini kan, tapi nggak ada wujudnya gitu kan. Tapi sudah itu udah ini ada kayak seperti cahaya, nggak tahu lah, cahaya kayak cika-cika itu kan, kayak kunang-kunang kecil banyak gitu kan. Itu udah langsung berubah si itu teh, si cika-cika itu, yang cahaya itu berubah jadi bulatan, jadi bulat seperti bola lah, masuk ke dalam tubuh saya. Nah, udah itu rasanya gimana ya, dingin kayak es. Nah, udah itu saya langsung tidak sadarkan diri. Alhamdulillah itu mah yakin saya pasti nggak sadarkan diri kan. Nggak sadar sama sekali itu mah ya. Terus sedang aja nggak sadar, nggak tahu ceritanya mau kemana gitu kan. Soalnya kan semenjak udah masuk cahaya itu ke dalam tubuh saya, ya saya nggak sadar gitu kan. Alhamdulillah pas sadar saya terheran-heran gitu kan. Terheran-herannya gimana, kok saya ada di sini gitu kan, kenapa gitu kan. Kan tadinya saya di gua, kok ada di sini, kayak lapangan luas gitu ya, luas kayak padang pasir gitu kan. Luas gitu kan, cuman ada ininya apa namanya tuh, kayak erih lah kalau mau disebut itu bahasa Sunda. Kalau kata orang Sunda mah ya erih ya. Erih, ada erih banyak sekelilingnya, seputaran saya banyak erih semuanya kan. Saya bingung kok jauh kemana-mana, memandang ke sini jauh, memandang ke sana jauh. Pokoknya pusing sebenarnya.
gimana ya Allah ya Robi kok saya di sini gitu kan. Udah itu saya tidak putus harapan kan, saya melihat matahari gitu kan, tapi aneh gitu kan ya. Yang saya anehkan gini kan, waktu itu di dalam gua itu kan malam. Iya. Pas ke alam sana, pindah alam, saya kok jadi siang gitu. Pas ke gua teh malam. Malam. Pas ke gua itu kan tidak bisa melihat apa-apa kan, tangan saya aja udah gak kelihatan dari luar. Pas datang pindah ke alam sana kok jadi apa? Siang gitu kan. Anehnya di sana gitu kan, tapi saya tidak hiraukan itu kan. Yang penting saya bisa keluar dari sini gimana caranya. Saya kan melihat ada matahari. Saya ikutin arah matahari. Terus diikutin kata hati saya, ikutin aja jalur ke sana. Ikutin terus ya, tiba-tiba alhamdulillah gitu kan, semenjak semenjak saya mengikuti kata hati saya, alhamdulillah saya ketemu sama kakek-kakek lagi. Yang tadi? Bukan. Oh bukan? Beda lagi. Itu kan. Kata saya itu kan, sampurasun ke, assalamualaikum. Kata saya kan, rampe, waalaikumsalam. Boleh bertanya ke, kalau boleh bertanya, ini kampung apa ya ke namanya? Kata saya itu kan. Nah, udah itu, tiba-tiba kan, si kakek bilang gini, jangan banyak tahu, jangan usah banyak bertanya, kamu istirahat aja dulu di sini, liatin dulu kakek. Ya udah, saya deketin sama si kakek, saya melihatin lagi mencangkul, tapi aneh saya menyangkulnya Kang. Yang anehnya? Yang anehnya kenapa tidak ada umbi-umbian atau tidak ada bibit gitu kan, tapi yang dicangkulnya itu cuma tanahan doang. Oh, gak ada sama sekali yang mau ditanam ataupun dipanen ya? Gak ada, cuma tanah gitu kan. Gitu kan, aneh saya juga kan kalau tanah kering atau tanah gimana cuman dipancong terus gitu kan. Nggak tahu, saya juga kan nggak ngerti lah gitu kan. Ya singkat cerita, udah burit lah lama itu banyak. Udah sore saya diajak pulang ke si kakek. Ya udah, kamu ikut dulu sama kakek ke rumah kakek yuk. Ikut saya lagi ke rumah kasih kakek. Ada si nenek, bukan nenek yang tadinya, mungkin istrinya gitu kan. Assalamualaikum nek. Waalaikumsalam, kata si nenek. Biasa baik. Gimana kan waktu itu kan saya belum sadar bahwa ternyata saya dibawa ke alam gaib gitu kan. Belum nyadar. Pas sadar-sadarnya udah keluar dari alam gaib itu kan. Nah, semenjak itu saya ngobrol sama si kakek gini. Nah, terus hari ke-1, hari kedua, pas hari ketiga gitu kan, ceritanya gitu kan, hari ketiga saya nanya ke si kakek, kalau boleh tahu katanya ini apa, desa apa namanya, jangan perlu tahu kamu. Nah, kata si kakek itu kan, kenapa kek? Iya, belum saatnya, entar juga kamu tahu sendiri ini kampung apa gitu kan. Tuh kek, saya mau pulang, belum saatnya kamu pulang gitu kan. Entar kalau udah saatnya boleh kamu pulang gitu kan. Aduh, bingung atuh kek, kapan? Kan saya mah terus terang kek malu kek tinggal di sini, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Kalau makan aja, kalau mau bantu kakek ya bantu kakek aja. Nah, terus alhamdulillah setelah itu kan saya hari ketiganya bantu-bantu sama si kakek gitu kan, ya gimana gitu kan, bantu-bantu lah seperti manggul padi gitu kan, nggak tahu tiba-tiba ada padi aja gitu kan. Kayak mimpi tapi nyata kan. Gitu kan. Terus udah itu malamnya saya keluar rumah kan. Kalau nggak salah itu malam ketiganya saya keluar rumah, menghitung rumah kan. Menghitung rumah semuanya itu ada 33 rumah Kang. Semuanya teh? Semuanya termasuk masjid. Ada satu kan. Oh, ada masjid? Ada masjid satu gitu kan. Cuman yang anehnya rumahnya itu gak ada rumah dinding. Rumah kayu semua? Rumah panggung? Rumah panggung, rumah bilik gitu kan. Cuman biliknya besar-besar kan, ini kecil kan. Cuman itu biliknya besar-besar seperti ini. Besar-besar pokoknya gitu kan. Besar-besar biliknya gitu kan. Besar-besar, terus di bawahnya itu nggak ada lantainya, cuman tanah Kang. Saya juga kalau tidur di sana gitu kan, tidur di rumah si kakek
nggak pakai ini Kang, nggak pakai samak, nggak pakai apa, cuman samak yang buat ini apa, buat yang mati itu kan. Kayak apa, samak yang buat orang mati itu kan, yang buat tidur tuh di sana Kang. Saya teh kan udah itu kan malamnya saya disuruh masih kakek, coba nah kamu sholat malam sama kakek gitu kan. Alhamdulillah saya sholat malam lagi sama si kakek gitu kan, sholat malam ya tahajud lah gitu kan, istilahnya gitu kan. Alhamdulillah sholat malam, tiba-tiba cahaya yang ada di dalam gua itu masuk lagi ke dalam tubuh saya. Terus saya penasaran kan, nanya lagi kepada si kakek, kenapa saya seandainya kan waktu kemarin itu saya kan ada di gua, kok ada di sini. Terus di gua itu ada cahaya masuk ke dalam tubuh saya, terus di rumah kakek ini cahaya itu datang lagi ke saya, terus masuk ke dalam tubuh saya lagi. Itu apa sih kayak tujuan dan manfaatnya dan faedahnya? Terus perasaan saya setelah dimasukkan cahaya itu kan, perasaan saya kan kayak dingin Kang. Dingin tiis pas masuk cahaya itu teh. Tiis. Ya kalau misalkan ya kata si kakek gini kan, singkat ceritanya kata si kakek gini, jangan banyak tahu, jangan banyak tanya, kamu itu entah juga kalau kamu sudah saatnya, udah waktunya, kamu juga bakal merasakan apa yang dirasakan masuknya cahaya ke dalam tubuh kamu. Gitu kan, sekarang kamu belum saatnya tahu isi di dalam cahaya itu buat apa gitu kan. Ya udah saya nggak banyak bicara. Pas malam ke-4, malam ke-5, singkat ceritanya malam ke-5 kan itu kan alhamdulillah malam Sabtu kalau nggak salah mah saya diperbolehkan pulang kan. Kondisi keluarga Akang ya anu kehilangan Akang ya, di rumah bagaimana nih Kang? Hari abdi mah terus terang nyakangnya ada ketos basa tepayon atau rame atau ribut gitu kayaknya, bahwa abdi leungit gitu kayaknya, bahwa abdi terus dianggap meninggal dunia lah gitu. Jadi Akang itu sama keluarga itu sudah dianggap meninggal. Sudah dianggap meninggal gitu kan, mungkin kan tidak ada kabar sama sekali gitu kan. Ya alhamdulillah semenjak saya pulang dari sana gitu kan, alhamdulillah saya pulang. Terus gimana tuh? Tapi gini Kang, maaf ya, kan waktu itu kan saya pulang nih, dilanjutin lagi cerita yang tadi kan, yang di gua itu kan, terus di rumah si kakek pas hari kelimanya kan saya bolehkan pulang Kang. Udah pulang itu gimana ya, masih kakek saya ini sudah waktunya pulang belum? Ya udah, kamu udah waktunya pulang. Tiba-tiba setelah itu ayo ikut sama kakek, mau jalan apa? Kan di sini tidak ada kendaraan sama sekali, ke sana jauh ke sini jauh. Ya udah, kamu jangan banyak bicara sebenarnya, kata si kakek ya. Terus gimana tuh kek? Ya udah pegang aja tangan kakek. Saya pegang tangan si kakek gini, nggak tahu dengan sekejap kilat lah, sekedip mata langsung set ke tempat gua itu lagi gitu kan. Pindah lagi ke tempat yang awal mulanya tadi saya ke gua itu kan, intinya gitu kan. Terus tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba lah, jadi nyatanya gitu kan, tempat suasana yang ada di dalam gua itu jadi berubah. Jadi seperti apa tuh Kang? Ya kan tadinya tidak ada bunga-bunga, terus tidak ada pohon yang besar gitu kan, tapi kok sekarang banyak yang berubah gitu kan di dalam gua itu kan. Terus di luar guanya juga banyak yang berubah. Perasaan tidak ada rumput, tidak ada apa-apa sewaktu saya kesini, tapi sekarang banyak rumput yang besar-besar, terus ada pohon yang besar-besar gitu kan. Intinya kan keanehannya ada di sana. Gak apa-apa, saya nggak hiraukan. Terus intinya saya pulang Kang. Udah pulang itu ke rumah, ada siapa tetangga, kenapa kamu masih hidup? Emang saya kenapa kan? Kalau saya kan, ya kan kamu udah meninggal, kamu udah tidak ada. Kenapa kamu muncul lagi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata saya, siapa yang meninggal? Ya kan kamu udah meninggal. Ini saya masih hidup. Kata saya kan, mungkin dia masih benci sama saya gitu kan. Gak tahu, jangan dihiraukan. Saya pulang ke rumah, ya alhamdulillah. Pulang ke rumah, ketemu sama ibu. Assalamualaikum mah, kata saya gitu kan. Mah, gugum, kata orang tua saya ini gugum. Iya mah, ini gugum mah, cinanya gitu. Lain, mana mau lain gugum, cinanya. Kata orang tua saya teh. Sempat gak percaya ya.
ini gugum mah cenanya. Gugum lain kata si mama teh, ini gugum mah. Bukan kamu, ini bukan gugum. Gugum itu udah nggak ada dari tahun 2007 sampai 2009 sampai sekarang ini. Kenapa kamu ini siapa lah kata orang tua saya itu kan. Sampai nggak sempat percaya itu kan orang tua saya. Ini gugum mah. Tuh ada buktinya gini, ciri-cirinya saya gini kan ditunjukin sama orang tua saya kan. Oh ya udah tuh kalau kamu gugum, Kak Gugum kemana aja kata orang tua saya kan waktu itu. Iya mah sebenarnya Gugum itu main di hutan mah, sebenarnya ada yang ngajak kakek-kakek, diajak sama kakek-kakek. Perasaan Gugum mah 5 hari mah di sana. 5 hari gimana ya Gugum kata mama kan. Sekarang Gugum itu udah hilang hampir 2 tahun lebih. Masya Allah. Kata orang tua saya 2 tahun lebih. Ay mama ngalinur kata saya teh kan. Mama liur cewek teh. Pan Gugum teh rasaan mah di ditu teh 5 poe mah cenanya aslina ieu. Poe Salasa, poe Rebo, poe Kemis, poe Jumat, poe Sabtu ayeuna mah cenanya. Gugum teh poena teh nya 5 poe mah di ditu teh aya mama makebat 2007 ayeuna 2008 asal lieur mah asal teu ngalalati cek abedek gitu kan nya. Ya singkat ceritanya kan saya nggak percaya itu kan omongan orang tua, terus omongan tetangga saya udah mati gimana pas saya ngelihat kalender, oh iya Ternyata iya. sekarang 2009 gitu kan, selama 2 tahun saya kemana gitu kan. Perasaan saya mah cuma 5 hari sana kan. 5 hari di alam gaib itu sama dengan 2 tahun di alam kita. Iya, Seperti itu jadi menjadi. perasaannya kalau saya hitung-hitung mungkin 1 hari itu hampir 60 6 bulan. 6 bulanan. Iya 6 bulanan 1 hari itu kan. 1 hari itu 6 bulanan. Terus hampir 2 tahun setengah kalau kurang lebih lah itu kan. Pokoknya ya semenjak pulang dari sana ya alhamdulillah ya singkat ceritanya gitu kan ya. Alhamdulillah saya bisa menolong orang kan. Alhamdulillah. Saya bisa menolong orang, bisa menyembuhkan orang. Disebut bisa menyembuhkan sih saya nggak bisa apa-apa gitu aja. Tapi alhamdulillah mungkin mujizat dari cahaya itu yang masuk ke dalam tubuh saya. Alhamdulillah saya kan bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa kembali lagi seperti hari lagi gitu kan. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah dengan bantuannya Kang Gugum gitu ya, seperti itu Kang ya. Gitu kan. Gitu kan. Nah itu untuk ibunya Kang Gugum sendiri Kang bisa menerima lagi Akang yang sudah dikabarkan mati itu bagaimana Kang? Kan secara 2 tahun tuh Kang hilangnya. Iya kan waktu itu kan ibu saya kan sudah menahil saya gitu kan. Udah ditahlilin gitu udah ya. Ditahlilin kan udah gimana ya mungkin ya anak sayangan gitu kan. Kan kalau saya mah anak satu-satunya Kang. Iya tidak punya kakak, tidak punya adik itu kan, anak semata wayang gitu kan. Alhamdulillah mungkin ya orang tua bisa menerima saya apa adanya gitu kan, dengan ketulusan hati orang tua, apalagi orang tua kan lebih sayang kepada anaknya gitu kan. Nggak mungkin kalau saya udah kan dikabarkan menghilang tidak diterima lagi sama orang tua. Justru orang tua itu bangga selama hilang itu kan bisa kembali lagi gitu kan. Jadi senang juga kan jadi ya. senang juga gitu kan. Gitu kan. Katanya Akang pernah juga ada membawa uang gaib seperti itu kan. Oh kalau masalah uang gaib itu mah kan perasaan saya gitu kan, bukan perasaan, itu kan titipan buat saya gitu kan. Pernah dititipin uang gitu dari alam sana atau gimana Kang gitu ya? Pernah dititipin uang dari alam sana gitu kan ya. Alhamdulillah kan kalau saya mah kalau ada titipan amanah ya yang harus dijaga, yang harus disimpan, alhamdulillah saya simpan gitu. Sekarang juga uang masih ada. Masih ada ya, disimpan sama Akang ya. Iya disimpan sama saya gitu. Jadi kan. pemberiannya dari siapa Kang? Ada yang beri ada yang sana? beri lah gitu. Jadi ini mah kan masalah pribadi Kang. Jadi nggak usah diumumkan nggak usah dipublikin gitu kan. ya. Soalnya kan uang yang barusan Akang sebut itu emang ada kan. Emang Cuman ada ya? saya nggak mau ngambil, saya nggak mau menyentuh
uang itu, cuma pernah saya menyentuh gitu kan ya kan, uang itu tersebut pengen membuktikan apa benarnya uang itu asli atau tidak. Ya saya coba, saya dibuktikan, diambil uang itu tersebut, dihitung, udah dihitung itu kan sekian nominalnya, disimpan lagi ke tempatnya, udah bertambah lagi si uang itu kan. Kan saya bingung, ini uang kemana kan, yang nggak bisa disimpan itu kan. Udah dipegang sama saya, udah digiring kan, bingung. Lumayan kan, nominalnya besar kan. Besar ya. Itu kan nominalnya hampir 117 juta kan. 117 juta kan, saya bingung kan, ini bukan hak saya, ini bukan milik saya gitu kan. Bingung, saya disimpan di rumah nggak tenang kan. Disimpan di mana nggak tenang, ya udah saya simpan di bank aja sampai sekarang aja. Jadi kesimpulannya Kang Gugum itu pernah, menurut Kang Gugum, menurut perasaan Kang Gugum itu pernah hilang selama 5 hari gitu kan. Iya, tapi nyatanya 2 tahun, 2 tahun dari gitu tahun kan. 2007 sampai 2009 dari kan. 2007 sampai 2009. Itu tuh mungkin udah berapa tahun yang lalu Kang? Udah 12 tahun mungkin ya? 12 lebih ya? Lebih, hampir 16 tahunan lah. 16 tahun yang lalu Kang ya? Itu kan 16 tahun 17 tahun yang lalu gitu kan. Alhamdulillah saya itu bisa mengobati, terus bisa menolong orang itu gitu kan, dari 2016. Ya seperti itulah sahabat ya, kisah Kang Gugum yang mana beliau ini sempat singgah, bisa dikatakan di alam gaib gitu Kang ya. Selama 5 hari perasaan beliau, dan ternyata itu 2 tahun di alam kita sahabat. Nah mungkin cukup sekian dulu untuk kisah kita bersama Kang Gugum, dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.